Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asri Dena Feviani, masih pada pembahasan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 jurusan multimedia. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai materi gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Mari kita simak penjelasannya. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada topik pembahasan kita kali ini, saya akan menyampaikan dulu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa kelas 11 jurusan multimedia pada materi kali ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.6, menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Dan kompetensi yang kedua yaitu 4.6, membuat lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Nah, setelah kompetensi dasar ini diketahui, maka siswa-siswi sekalian bisa mengetahui apa saja kompetensi dasar yang harus dikuasai. Nah, untuk lebih detailnya akan Ibu sampaikan pada tujuan pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik yaitu di mana peserta didik dapat memahami dan menganalisis tahapan-tahapan pada lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Sehingga nanti peserta didik ini dapat menganalisis hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan analisis lembar kerja pembuatan prototipe, kemudian keunggulan menggunakan prototipe, kelemahan menggunakan prototipe, metode prototyping, terminologi prototipe, dan prototyping tools. Nah, tujuan-tujuan inilah yang harus dapat dikuasai oleh peserta didik pada pembahasan kita kali ini. Di sini pun saya akan menyampaikan tujuan analisis dari lembar kerja atau gambar kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa ini. Jadi tadi ada tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tujuan dari mengapa sih kita harus menganalisis lembar kerja ini. Di sini saya sampaikan 3 dari tujuan analisis lembar kerja. Yang pertama adalah untuk melakukan proses pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang kedua adalah untuk mendapatkan tanggapan dari klien. Dan yang ketiga adalah untuk pengujian kualitas bahan dan produk. Jadi, sekali lagi ada tujuan pembelajarannya. Dan yang kedua ada tujuan dari analisis lembar kerjanya. Nah, pada pembahasan tadi, di mana tujuan analisis lembar kerja ini salah satunya adalah bisa digunakan sebagai pengujian dari sebuah produk atau barang atau jasa gitu ya. Maka saya di sini akan membahas faktor-faktor apa saja yang harus kita perhatikan ketika menguji desain dari produk tersebut. Yang pertama adalah kita harus tahu reliabilitasnya. Reliabilitas yang dimaksud di sini adalah frekuensi kerusakan dari komponen-komponen produk tersebut. Yang kedua adalah maintainability-nya. Yang dimaksud maintainability di sini yaitu kemudahan untuk pemeliharaan dan perbaikan produknya. Dan faktor yang ketiga yaitu adalah umur dari produk tersebut. Seberapa lama produk tersebut dapat bertahan, seberapa lama produk tersebut dapat digunakan. Nah, itu faktor-faktor yang kita harus perhatikan dalam melakukan pengujian terhadap sebuah prototipe produk. Berikutnya adalah saya akan membahas hal yang tidak kalah penting dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai keunggulan dan kelemahan menggunakan prototipe. Saya akan sampaikan yang pertama adalah mengenai keunggulan dari penggunaan prototipe. Ada beberapa, di sini saya sampaikan. Yang pertama adalah terdapat komunikasi yang baik antara pengembang dan klien. Yang kedua adalah pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan kliennya. Yang ketiga,
klien berperan aktif dalam pengembangan produk. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kelima, mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan, dan lain sebagainya. Adapun kelemahan dari penggunaan prototype ini adalah diantaranya, yang pertama, klien tidak menyadari akan kualitas dan kemampuan maintainability produknya. Yang kedua adalah pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyeknya. Dan yang ketiga adalah revisi yang kurang akurat berdasarkan masukan-masukan yang diberikan oleh kliennya. Nah, itu beberapa hal yang saya dapat sampaikan mengenai keunggulan dan kelemahan dari menggunakan prototype. Yang jelas, kelemahan ataupun keunggulan ini bisa menjadi acuan kita dalam melaksanakan praktek membuat sebuah produk, baik itu barang maupun jasa. Nah, sekarang saya akan menyampaikan konten apa saja pada topik kita kali ini. Di sini saya bagi menjadi 5 konten. Yang pertama yaitu pengertian gambar kerja. Konten yang kedua yaitu fungsi gambar kerja. Yang ketiga adalah tujuan gambar kerja. Yang keempat mengenai tools. Tools di sini adalah peralatan apa saja yang kita gunakan dalam membuat gambar kerja. Dan yang kelima adalah standar gambar kerja. Baik, mari kita simak pembahasan satu persatu dari konten-konten yang saya sebutkan tadi. Topik yang pertama yaitu mengenai pengertian gambar kerja. Di sini saya akan sampaikan definisi dari gambar kerja. Gambar kerja di sini adalah set lengkap standar gambar yang menentukan pembuatan dan perakitan produk berdasarkan desainnya. Berdasarkan pengertian yang lain, di sini bisa disampaikan bahwa gambar kerja merupakan suatu bahasa yang digunakan oleh drafter atau desainer kepada pelaksana di lapangan dengan menggunakan standar yang disepakati, baik itu secara nasional maupun internasional, dan harus dipahami oleh kedua belah pihak, baik itu pengembang maupun kliennya. Jadi, gambar kerja di sini adalah gambar atau desain yang dibuat oleh drafter atau desainer dalam merancang produk yang akan dibuat. Pada gambar kerja ini terdapat beberapa informasi yang harus dimunculkan. Nah, informasi-informasi tersebut diantaranya adalah detail dari setiap komponen, daftar komponen atau bahan untuk merakit produk akhirnya, serta gambar rakitan itu sendiri. Topik berikutnya, yaitu topik yang kedua, kita akan membahas mengenai fungsi gambar kerja. Baik, kita simak apa saja fungsi dari gambar kerja yang dimaksud. Fungsi gambar kerja yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar kerja sebagai bahasa teknik, penyampaian informasi antara perancang dan klien, sebagai bahan dokumentasi atau penyimpanan dokumen, dan yang keempat adalah untuk menuangkan gagasan dalam pengembangan produk yang akan dibuat. Nah, itu beberapa fungsi dari gambar kerja dalam pembuatan prototipe produk barang maupun jasa. Bahasan kita berikutnya, yaitu bahasan yang ketiga, adalah mengenai tujuan dari gambar kerja yang kita buat. Jadi dalam membuat sebuah gambar kerja dari pembuatan prototipe produk dan barang dan jasa ini, ada beberapa tujuan yang harus kita ketahui. Mari kita simak apa saja tujuan yang dimaksud tersebut. Nah, tujuan dari pembuatan gambar kerja sebuah prototipe produk barang atau jasa ini diantaranya adalah yang pertama, sebagai gambar penjelasan dari wujud produk yang diinginkan. Yang kedua adalah sebagai evaluasi atau feedback pada rancangan interaktif. Yang ketiga yaitu klien atau user dapat melihat, dapat menyentuh
atau dapat berinteraksi dengan gambar kerja dari prototipe yang dibuat. Dan yang keempat adalah anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Nah, semoga dari keempat tujuan tadi bisa dapat dipahami oleh anak-anakku sekalian atau Bapak Ibu yang sedang menyimak video ini. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya mengenai topik yang keempat. Baik anak-anakku sekalian atau Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan pada topik 1, 2, dan 3. Untuk topik berikutnya silahkan disimak pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.